Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibran Prasetya dengan NIM 21021060054 akan mempresentasikan atau melakukan praktek terkait tugas praktikum sistem multimedia dengan modul augmented reality user defined target. Di sini alat dan bahan yang kita perlukan pertama Unity 3D. Pada kasus ini menggunakan versi 5.5 yang cukup jadul, dan juga kemudian ada Vuforia Sample Core Unity versi 6. Ini juga sudah cukup jadul, dan juga objek 3 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya dengan format FBX yang sudah di export. Kemudian kita juga perlu Vuforia license key agar mengimport library dari Vuforia. Nah, di sini langkah pertama kita buka dulu aplikasi Unity 3D dan membuat project baru. Kita langsung saja membuat project baru. Dengan nama augmented reality. Namun di sini karena saya sudah membuat banyak sekali file, jadi saya tambahkan nomor 6. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah ke load up project dari augmented reality yang kita buat. Kita delete dulu pertama main kamera dan juga pencahayaannya. Kemudian kita lakukan import Unity package yang dari Vuforia. Namun karena di sini sudah merupakan modul yang sangat jadul sehingga saya tidak dapat menemukan modul yang dimaksud, Unity package yang dimaksud. Namun di sini saya mendapatkan dari GitHub ada project lain yang memiliki Unity package yang mirip-mirip. Jadi saya menggunakan ini saja. Namun tentu perlu ada adjustment khusus agar bisa melakukan sesuai dengan modul. Pertama kita import dulu package-nya. Tunggu sebentar, kemudian kita klik import. Nah, setelah terload Unity Package Manager-nya, kemudian kita masuk ke folder Vuforia, mencari prefabs untuk mengambil AR kamera, augmented kameranya, dan juga user defined target builder. Di mana user defined target builder ini merupakan titik yang akan menjadi target buildernya. Jadi dia akan set otomatis marker yang akan kita tentukan. Nah, setelah itu kita pilih dulu ke inspektor. Kita coba untuk start scanning auto untuk mencari UDT event manager. Namun karena sudah seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan package yang bukan dari modul ini, namun melainkan Unity Package Manager yang saya ambil dari GitHub, karena tentu modul tersebut sudah discontinue ya. Jadi kita boleh bikin saja new script dengan nama yang sama. Masuk video buat edit event handler dengan format language itu C# ya. Kemudian kita buka saja file UDT event handlernya. Nah, untuk script yang kita akan isi, di sini saya sudah mengambil dari script teman saya. Namun ada beberapa perubahan di mana saya tidak menggunakan beberapa fungsi yang dipakai oleh teman saya. Jadi saya sudah mengubahnya menjadi seperti ini. Kita save saja terlebih dahulu. Kemudian pada project kita tambahkan lagi yang namanya create empty atau game objectnya, dimana ini yang menjadi user defined targetnya.
kita boleh ganti nama sesuai dengan modul. Setelah kita ganti namanya, enter, terlebih dahulu. Terus kita tambahkan komponen script image behavior ya. Jadi kita image agar sifat dari user defined target ini menjadi sebuah image. Nah, kemudian kita juga tambahkan lagi komponen turn off behavior. Setelah itu kemudian kita ganti tipe dari image target behaviornya menjadi user defined. Jadi kita yang akan mendefine target apa yang menjadi target utama dari key makernya. Jadi pertama kita kasih nama lagi user defined, dan kemudian setelah itu kita ganti pada image targetnya menjadi user defined. Jadi kita akan biarkan image targetnya ditentukan oleh kita sendiri ya. Terus kemudian kita boleh tambahkan canvas. Setelah menambahkan canvas, kita ubah tampilannya menjadi ke arah depan, front. Nah, setelah sudah menjadi front, kita tambahkan lagi button pada canvas. Nah, setelah button ini kita boleh klik 2 kali agar tampilannya lurus seperti ini. Ini mungkin dari depannya. Coba kita di belakang. Nah, agak mundur. Kita bisa atur dulu posisi dari button ini agak ke bawah agar tidak menutupi tampilan dari kamera. Nah, setelah itu kita tambahkan ini ya, on click, fungsi on click, dimana kita boleh tambah ke user define. Terus fungsinya mengambil dari UDT event handler dari script yang kita sudah buat, yaitu build new target. Setelah itu kita boleh lanjut ke selanjutnya dengan mengimport aset 3D yang sudah kita buat. Dan cara klik import aset, download, dan juga pilih model 3D kita yang merupakan format FBX. Nah, setelah itu kita boleh drag and drop model 3D kita ke dalam hierarki, kemudian double klik, mengatur tampilan dari atas, kemudian mengganti ukurannya agar sesuai dengan user target yang kita sudah set ukurannya. Jadi sekecil ini harus masuk sesuai ya. Dan kemudian dari ini kita bisa seret lagi agar tidak masuk ke dalam kamera yang nantinya tertampil. Oke, setelah itu setelah drag and drop, nah kita sekarang masukkan Vuforia license key-nya agar fungsi yang kita gunakan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya adalah melakukan testing pada kamera. Kita boleh coba langsung. Saya akan memberikan tampilan ini menjadi marker poinnya. Oke, ini karena kameranya saya masih terpakai, jadi kita coba dulu untuk menonaktifkan kamera saya. Kita coba setting webcam. Oke. Masih tidak bisa. Kita stop dulu recordnya. Nah, sekarang baru boleh muncul. Kita coba berikan marker point, terus kita klik button, maka
ikan pun mengikuti dari tampilan kamera ya. Kita coba ulang lagi button. Nah, kita bisa lihat bahwa ikannya pun ikut sesuai dengan apa yang kita pegang. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Karena untuk step selanjutnya sudah tinggal mengubah mode ya ke opaque kalau ikannya tidak terlihat. Tapi tadi kan ikannya sudah terlihat, jadi saya sampai di sini saja penjelasannya. Terima kasih dan selamat siang.